Terus setelah itu kita akan masuk pembahasan yang seru, pembahasan tentang mat. Naam. Pembahasan jadi seru pembahasan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa habibi rabbil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وتجارة لن تبورا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وألحقنا بعبادك الصالحين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين 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 والحمد لله رب العالمين. Saya ucapkan ahlan wa sahlan pada teman-teman semua di kajian Tajwid Musawwar atau kitab At-Tajwid Al-Musawwar karya Syekh Aiman Rusdi Suwaid hafizahullah ta'ala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga beliau, senantiasa mencurahkan keberkahan di dalam kehidupan beliau dan juga kehidupan orang-orang yang mencintai beliau. Mudah-mudahan dengan kita membaca salah satu karya beliau yang paling bagus ini, mudah-mudahan kita termasuk wasilah penyebaran buku beliau, wasilah penyebaran ilmu tajwid yang benar, wasilah bagi orang-orang yang hendak memperbaiki bacaan Al-Quran, wasilah bagi orang-orang yang nanti akan belajar Al-Quran. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita termasuk golongan Ahlul Quran. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita sudah membahas tentang al-mimus sakinah. Kemarin kita sudah bahas tentang ahkamul mimis sakinah. Mim yang mati. Mim yang mati memiliki 3 hukum. Yang pertama adalah al-izhar. Kemudian yang kedua al-idgham. Kemudian yang ketiga al-ikhfa. Ketiga hukum ini sudah kita bahas. Kemarin kita sudah membahas tentang masalah bagaimana pengucapan ikhfa syafawi. Syekh Aiman sendiri melihat bahwa setelah melakukan penelitian panjang beliau dengan bertanya kepada para masyayikh, para syekh-syekh besar, kemudian juga syekh-syekh sepuh, bagaimana mereka membaca ikhfa syafawi dengan guru-guru mereka. Setelah melakukan penelitian panjang, Syekh Aiman menyimpulkan bahwasanya bacaan yang benar adalah dengan cara apa? Dengan cara mengatupkan kedua bibir dengan lembut. Tidak ada rongga sedikit pun.
Inilah kesimpulan yang beliau dapatkan setelah melakukan penelitian panjang. Ada juga banyak ulama-ulama besar yang justru kebalikannya. Justru mereka melihat bahwa mim sakin itu ketika bertemu dengan ba atau iqlab sama saja, kedua-duanya sama saja, itu harus kita berikan sedikit rongga. Ada juga ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, tinggal lagi kita hanya mengikuti apa yang diajarkan oleh guru kita. Karena inti dari membaca Al-Quran ini adalah mengikuti guru kita. Bacaan Al-Quran ini adalah sunnatun muttaba'ah. Apa arti sunnah muttaba'ah? Orang yang belajar mengikuti atau membaca seperti apa yang diajarkan. Itu al-akhiru ya'khudhu 'anil awwal. Itu artinya sunnatun muttaba'ah. Orang yang datang terakhir itu yang ngikuti pendahulunya gitu. Gimana pendahulunya membaca, dia juga membaca seperti itu. Hari ini insya Allah kita akan membahas tentang ahkamu an-nunis sakinah. Kata ahkam jamak daripada hukum. Berarti di sana ada banyak hukum ya, ada lebih dari satu hukum, lebih dari dua. Makanya dikatakan ahkam an-nuni as-sakinah. Sekarang kita ingin melihat apa definisi daripada nun sakinah. An-nun sakinah wa tanwin. Kalau nun sakinah, nun yang tidak berharokat. Kalau misalnya nun yang berharokat seperti kalau fathah na, kalau kasrah ni, kalau dhammah nu. Kalau dia sakinah, dia an atau apa saja lan. Pokoknya nunnya tidak berharokat. Kalau tanwin, apa definisi tanwin? Sebenarnya masalah ahkamun nunis sakinah ini, hukum-hukum nun mati ini seperti izhar, kemudian setelah itu idgham, kemudian iqlab, ikhfa, ini sepertinya kita semua sudah mempelajarinya. Yang perlu kita fokuskan adalah tentang apa? Seperti apa? Seperti apa itu tanwin? Tanwin itu apa? Tanwin ini kalau dari segi sorofnya itu asal dari kata nawwana yunawwinu. Nawwana yunawwinu tanwinan. Itu asalnya. Nawwana, kalau dilihat dari sorofnya, ini bisa mungkin menjadi apa? Kayak seperti fiil dari kata nun. Nawwana ay wada'a nunan. Au nataqa nunan. Itu nawwana artinya adalah mengucapkan huruf nun. Contohnya misalnya apa? Seperti ba. Kalau kita tambah nun jadinya ban. Kalau kita tambah nun jadinya an. Artinya apa? Nawwana artinya menambah nun. Tapi di sini beliau sebutkan? Apa definisinya? Kata beliau, hiya nunun sakinatun talhaquha al-arabu atau tulhiquha al-arabu akhir al-asma'i lafzan la khattan wa waslan la waqfan. Apa arti nun sakin ini? Tanwin ini? Kata beliau, tanwin itu adalah nun sakin. Jadi tanwin itu ya nun sakin gitu. Sama suaranya itu sama. Azaban alima, azaban sama lan nusyrik, lan ban sama suaranya. Perbedaannya apa? Kata beliau, perbedaannya adalah kalau tanwin ini pasti di akhir kata. Kalau tanwin ini pasti di akhir kata. Ini perbedaan yang pertama. Catat. Apa perbedaan tanwin dengan nun sakin? Kalau nun sakin bisa di akhir kata, bisa di tengah-tengah kata. Kalau di akhir kata apa contohnya? Lan. Lan. Itu di akhir kata. Nunnya di ujung. Lan nusyrik atau man amana, pasti di akhir kata. Kalau di tengah-tengah kata seperti apa? Seperti an'amta. Tapi kalau tanwin, jangan pernah berharap menemukan tanwin di tengah-tengah kata. Itu tidak akan ketemu. Oke? Karena tanwin itu hanya di akhir kata. Seperti apa? Seperti azaban atau azabun.
azaban, azabun, azabin. Nah, seperti itu. Atau aliman, atau alimun. Seperti itu. Pasti di akhir kata. Tulhiquha al-arabu akhir al-asma. Di akhir kata benda. Di akhir kata benda. Lafzan, lafzan. Kata beliau, lafzan di pengucapan saja. La khattan, tidak ditulis. Jadi nunnya itu tidak ditulis. Ketika kita baca aliman hakiman, nah, itu mannya itu tanwinnya itu diberikan gambar harokat. Nah, jadi tanda tanwinnya itu adalah seperti garis gitu. Jadi aliman asalnya kan alima. Alima. Jadi ditambah nun, kemudian tanda nun ini ada apa? Dikasih satu lagi barisnya. Jadi barisnya double gitu. Itu tanda tanwin. Lafzan la khattan wa waslan la waqfan. Nah, jadi tanwin ini dalam keadaan wasal saja, tidak akan pernah tanwin itu dibaca ketika waqaf. Wasal saja. Kalau kita sudah waqaf misalnya azabun alim, asalnya azabun alimun. Atau kata azab kita baca azabun, kita berhenti azab. Atau aliman hakima, aliman hakiman kita berhenti aliman hakima. Mana tanwinnya? Tidak dibaca. Hakima. Kemudian juga sama seperti misalnya apa namanya? Li'ila fi Quraisyin, kita berhenti li'ila fi Quraisy. Hilang tanwinnya. Jadi perbedaan tanwin dengan nun sakinah adalah yang pertama, tanwin itu tidak akan ada kecuali di akhir kata. Pasti di akhir kata. Kita tidak akan pernah temukan di tengah-tengah. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, tanwin itu hanya diucapkan saja, tidak ditulis. Lafzan la khattan, lafzan, lafaz. Kemudian yang ketiga, waslan la waqfan. Jadi tanwin itu tidak akan pernah ada ketika waqaf, hanya ada ketika wasal saja. Nun sakin, nah, nun sakin bisa di tengah-tengah kata, bisa di akhir kata, kemudian ditulis, ditulis, kemudian yang terakhir dibaca ketika waqaf, dibaca juga ketika wasal. Ini perbedaannya. Ya, ini perlu dicatat ini perbedaannya. Kemudian kata beliau tanbih. Syekh Aiman mengatakan tanbih. Perhatian kata beliau. La yataharraku al-harfu al-wahid biakthar min harakatin wahidatin fil waqti dzatih. Jadi kan kita lihat kan kalau tanwin itu kan kayak dua gitu tandanya kan, dua garis gitu. Kata beliau, satu huruf itu tidak akan pernah memiliki dua harokat di dalam satu waktu gitu. Kalau udah ba ya ba aja gitu, nggak bisa dia kalau kasih barisnya dua gimana bacanya gitu kan, nggak akan bisa gitu. Wa ma narahu min wujudi harakataini fawqa ahadil huruf. Nah, yang kita lihat di mushaf itu ada dua baris, dua harokat garis gini di atas huruf atau di bawahnya. Fa innal harakatal ula minhuma hiya harakatul harf. Nah, baris yang pertama itulah harokat asli daripada huruf itu. Misalnya hurufnya berharokat fathah. Nah, hurufnya berharokat fathah. Seperti aliman. Nah, aliman kan kita tambah tanwin. Nah, harokat aslinya itu alima. Alima. Yang aslinya ini harokat yang pertama itu. Nah, nun yang kita sebutkan itu, yang tanwinnya itu harokat yang keduanya. Jadi yang pertama itu harokat aslinya, harokat fathahnya, alima. Baru yang keduanya, yang harokat keduanya yang di atasnya adalah tanda daripada tanwin itu. Watsaniyatu dalalatun ala tanwinihi. Yang kedua itu adalah tanda bagi tanwin, kata beliau. Contoh aliman, rahimun, baitin, itu contoh daripada tanwin. Hukum yang pertama, nun sakin dan tanwin ketika bertemu huruf al-hijaiyah itu ada 4 hukum. Hukum yang pertama adalah al-izhar.
Hukum yang pertama apa? Hukumnya adalah al-izhar. Bisa kita lihat definisi al-izhar di pembahasan hukum mim mati kemarin. Saya bacakan saja definisinya ya. Kalau izhar itu adalah ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin ziyadatin fil ghunnati. Ikhraju kulli harfin min makhrajihi min ghairi ziyadatin fil ghunnati. Jadi definisi izhar itu adalah mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya. Itu saja definisinya. Mengeluarkan setiap huruf dari makhrajnya tanpa ada tambahan pada gunnah. Tanpa ada tambahan pada gunnah. Hurufnya ada 6. Huruf halq semuanya, huruf tenggorokan. Hamzah, al-ha, al-ain, al-ha, al-ghain, al-kha. Itu saja 6 huruf. Kemudian tanda izhar. Apa tanda izhar? An-nun sakinah. Ketika kita membaca mushaf, nah, itu apa tanda izhar gitu kan? Sekarang kan enak gitu kan, sudah dikasih warna gitu. Ada mushaf yang dikasih warna. Kalau misalnya warna hijau artinya izhar. Kalau warna misalnya kuning itu idgham misalnya kan. Kalau biru itu ikhfa. Sekarang sudah gampang gitu. Tapi kalau istilah ulama dhabt, ulama yang apa namanya? Khusus pada pengharokatan Al-Qur'an, itu ada tanda khusus gitu. Kalau kita punya mushaf Madinah misalnya, biasanya mushaf Madinah itu punya ini apa namanya? Dhabtnya itu sudah memang benar-benar dipelajari gitu, bukan sembarangan. Itu contohnya kalau izhar itu, kalau pada nun sakin itu tandanya itu di atas nun sakin itu ada tanda sukun. Ada tanda sukun. Itu tandanya kalau itu izhar. Nah, nanti kalau kita lihat di atas nun itu tidak ada tanda sukun, berarti itu bukan izhar. Bisa jadi idgham, bisa jadi iqlab, bisa jadi ikhfa. Tergantung nanti apa nanti setelahnya. Tanda izhar pada tanwin apa tandanya? Inilah faidah kenapa kita membaca tajwid musawwar. Jadi beliau itu memberikan informasi-informasi tambahan yang seringkali tidak kita dapatkan di buku tajwid selain tajwid musawwar ini. Susah kita dapatkan seperti ini. Jadi beliau kasih informasi apa tanda, misalnya tanda izhar. Kita tahu misalnya nun sakin ketemu dengan alif, dengan hamzah, itu hukumnya izhar. Ini kita sudah pelajari bertahun-tahun yang lalu kan. Tapi kita tidak tahu tandanya apa gitu kan. Kenapa gitu. Nah, ini di sini Syekh Aiman mengajarkan kita. Kalau pada tanwin gimana? Kalau pada tanwin harokatnya yang 2 harokat, satu di bawah satu di atas, itu harokatnya normal gitu. Sejajar harokatnya, 2 harokatnya sejajar. Kemudian kalau untuk dhammah itu tandanya seperti apa? Seperti tanda dhammah gini baru dikasih bulatan di atas gini. Itu tanda izhar. Nah, kalau selain dari ini, misalnya kalau tanda dhammahnya dikasih 2 gitu, 1, 2 gitu. Kayak waw ditaruh 2 gitu, ditaruh 2. Nah, itu nanti beda lagi hukumnya. Kemudian kalau yang fathah, yang dhammah itu tanwinnya tandanya sejajar. Itu tanda izhar. Kemudian hukum yang kedua. Nanti kita lihat nanti kalau yang idgham gimana tandanya, kemudian kalau yang kalau yang ikhfa gimana tandanya. Kemarin kita sudah bahas tentang tanda mim mati. Mim mati kalau ketemu dengan misalnya dengan mim, ketemu dengan ba gimana tandanya gitu. Kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita membahas hukum yang kedua, yaitu hukum al-idgham. Nah, definisi al-idgham kita sudah bahas kemarin juga. Isalu harfin sakinin biharfin mutaharrikin bihaitsu yasirani harfan wahidan min jinsi tsani wa yartafi'u al-makhraju irtifa'atan wahidah. Ini definisi idgham, menyambung huruf sakin dengan huruf yang berharokat. Yang mana ketika kita sudah sambung, hurufnya itu menjadi satu. Jadi satu melebur ke huruf yang kedua. Nah, makhrajnya ketika kita mengucapkan idgham terangkat sekali angkatan. Misal kalau kita baca misalnya mir rabbik, kita baca mir.
rabbik, mir rabbik, mir rabbik, atau milladun, milladun, milladun. Bukan kita baca min ladun. Jadi sudah melebur hurufnya. Hurufnya apa saja? Huruf idgham, nun sakin, dan tanwin hurufnya apa? Hurufnya yarmulun, yarmulun. Idgham ini terbagi menjadi dua, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah atau idgham bila gunnah. Kalau idgham yang bi gunnah itu hurufnya ada 4. Apa hurufnya? Yuminu, yuminu. Ya, waw, mim, nun. Idgham yang bila gunnah apa hurufnya? Lam dan ra. Ini alhamdulillah sudah kita pelajari. Sekarang kita ingin melihat tentang idgham bi gunnah. Waw, nun, mim, ya. Apa kata Syekh Aiman di sini? Pada pembahasan makharijul huruf, kata beliau, kita sudah melihat bahwasanya nun itu terdiri dari 2 makhraj. Atau mim lah, mim dan nun itu terdiri dari 2 makhraj. Sekarang kita membahas tentang nun. Sabaqa fi bahsi makharijul huruf. Nah, telah lalu di pembahasan makharijul huruf bahwasanya nun itu memiliki memiliki 2 bagian. Nah, setengahnya lisaniyun mukammal, setengahnya itu dari lidah mukammal yang disempurnakan. Siapa yang menyempurnakannya? Wa nisfun khayshumiyun wa huwal ghunnatu mukammilun. Bagian setengahnya lagi dari hidung, dan dari hidung ini adalah penyempurnanya. Jadi yang tanpa gunnah itu nun itu tidak akan sempurna atau tidak akan keluar nun itu. Bisa jadi yang keluar itu dal. Sama juga mim. Mim itu kalau tidak kita berikan gunnahnya itu nanti bisa-bisa seperti ba. Kemudian ketika idgham bi gunnah, apa yang terjadi pada nun? Kata beliau, fa'indal idghami bi gunnah yatahawwalu nisfu lisani ila makhrajil harfil ati ba'da nun. Yatahawwalu nisfu lisani. Jadi ketika idgham bi gunnahnya apa yang terjadi? Bagian lidah, nun yang bagian lidah, kan ada 2 bagian, lidah dan khayshum. Nah, bagian yang lidah berubah ke makhraj setelahnya. Berubah ke makhraj setelahnya. Wa yabqa sautul ghunnati zahiran mutawwala. Nah, ketika idgham bi gunnah, huruf bagian lisan nun ini berubah ke huruf setelahnya. Dan bagian hidungnya, bagian khayshumnya itu tetap tinggal dan malah ditambah lagi gunnahnya, kadar gunnahnya itu dipanjangkan. فإذا وصل القارئ إلى نطق الحرف المدغم فيه انقطع صوت الغنة المطولة. Nah, gunnahnya itu ketika masuk ke huruf yang setelahnya, itu gunnahnya selesai. Contoh, famay ya'mal, famay. Nah, ketika may di sini gunnahnya. May. Ketika ya masuk ya, ya'mal berhenti gunnahnya. Famay ya'mal, famay ya'mal, atau khairum min, khairum min, khairum min, seperti itu. Ini tentang idgham bi gunnah. Kalau idgham bila gunnah, contohnya apa? Contohnya seperti milladun atau mir rabbik fitnatan lahum ghafurur rahim, seperti itu. Kata beliau di sini apa? Hadhihi lawhatu litaqrib wa la tughni 'anil musyafahah. Kata beliau ini lembaran di sini hanya untuk, atau jadwal tabel yang beliau buat di sini adalah untuk mendekatkan saja, untuk supaya bukan ini menjadi patokan utama kita, kata beliau. Litaqrib, untuk pendekatan saja. Wala tughni 'anil musyafahah, dan kita tidak bisa meninggalkan musyafahah. Harus musyafahah, harus
kita perdengarkan bacaan kepada guru. Kemudian biasanya di kitab-kitab tajwid itu disebutkan ketika nun mati ketemu dengan ya atau ketemu dengan waw atau tanwin atau nun mati ketemu waw dengan ya, itu mereka katakan di sini idghamnya itu, kata beliau, idghamnya di sini itu bukan idgham kamil, kata mereka. Maksudnya bukan idgham yang sempurna. Bukan idgham yang sempurna. Kenapa? Nah, idgham yang sempurna itu gimana gitu? Idgham yang sempurna itu huruf nunnya itu harus hilang gitu. Huruf nunnya itu harus hilang. Harus berubah 100% menjadi huruf yang setelahnya. Seperti apa? Seperti mir rabbik. Ini namanya idgham kamil atau mil ladun. Tidak ada sedikit pun sisa dari huruf nun itu. Namanya idgham kamil, masuk secara sempurna. Kalau famay ya'mal, ini kata mereka ini enggak sempurna masuknya gitu. Kenapa? Karena masih ada sisa nunnya gitu. Sisa nunnya itu gunnahnya itu masih tersisa, makanya idghamnya naqis. Nah, kita lihat. Nah, karena idghamnya naqis, apa nanti di mushaf itu ada perbedaan, apa namanya, peletakan tanda baca itu seperti harakat. Ada perbedaan antara idgham yang kamil, idgham sempurna dengan idgham yang kurang, idgham naqis. Nah, naqis itu artinya kurang. Ada perbedaan. Nanti kita lihat. Kemudian, tapi kalau nun gimana? Misalnya lan nusyrika atau mim malin. Kalau lan nusyrika ini diperbedakan juga pendapat. Ada beda pendapat. Mim malin juga berbeda pendapat. Kalau lan nusyrika itu idghamnya gunnah yang ada itu gunnah yang nun pertama atau nun kedua gitu. Lan nusyrika. Kalau gunnahnya itu gunnah nun kedua, maka nanti dia idghamnya idgham kamil. Kalau gunnahnya itu dari nun yang pertama, nanti idghamnya naqis. Seperti itu. Ini apa namanya, tidak ada pengaruh sama sekali dengan bacaan. Hanya sekedar informasi tambahan. Kemudian yang tadi, nun mati ketemu dengan waw, ketemu dengan ya. Apakah setiap saat, di semua kondisi, dibaca idgham? Kata Syekh Aiman di sini tidak. Nun mati ketemu dengan waw, atau nun mati ketemu dengan ya, ini tidak ada hubungannya dengan tanwinnya. Kalau tanwin itu, setiap ketemu waw dan ya itu harus diidghamkan. Ini kita bahas tentang nun mati. Nun mati ketemu dengan waw dan ya, apakah senantiasa diidghamkan? Kata Syekh Aiman tidak. Tidak senantiasa. Kenapa? Karena kalau seandainya nun mati ketemu dengan waw atau ya di satu kata, nunnya itu di tengah-tengah kata, berarti nun dengan wawnya ini satu kata. Contohnya apa? Contohnya qinwan atau sinwan atau ad-dunya atau bunyan. Nah, ini cuma empat kata ini saja yang ada di dalam Al-Quran. Nah, seperti ini hukumnya kata Syekh Aiman al-izhar. Hukumnya al-izhar. Kenapa? Nah, ini kita harus tahu alasannya. Ini alasannya harus dicatat ini alasannya. Karena kita itu sekarang bukan masanya untuk mengetahui hurufnya apa saja, di hukumnya apa. Yang kita perlukan sekarang adalah alasannya itu apa gitu. Apa filosofinya gitu kan. Harus ada gitu istilah. Nah, kenapa diizharkan? Kenapa enggak diidghamkan? Kata para ulama supaya apa? Supaya jangan nanti serupa ketika kita idghamkan, nanti itu orang bakal mikir itu memang aslinya, misalnya kalau qinwan, kalau kita idghamkan jadinya qiwan. Nanti kalau kita idghamkan orang mikir ini kata emang asalnya dari sana emang qiwan gitu.
bisa merusak kata. Seperti bunyan kalau kita idghamkan jadinya buyan. Buyan. Nanti orang menganggap bahwa di sini memang asalnya ya-nya memang bertasydid. Nah, supaya menghilangkan itu, menghilangkan ada prasangka-prasangka seperti itu, makanya diizharkan. Seperti dunia. Dunia kalau diidghamkan jadinya duiya. Ya kan duiya. Nah, nanti kalau kita idghamkan nanti orang mengira bahwasanya ini adalah asal katanya adalah memang duiya gitu, bukan dunya. Ini alasannya. Ya, para ulama itu bilang makhafata isbahil mudha'afi athqala. Supaya jangan apa? Jangan serupa dengan huruf yang mudha'af. Mudha'af itu yang berharokat. Kalau kita belajar sharaf, kan ada itu kan, misalnya tengah huruf yang mudha'af, misalnya seperti marrah, marrah. Nah, ini kan mudha'af, ra-nya bertasydid artinya itu mudha'af. Ini yang pertama, tanbih yang pertama kata Syekh Aiman. Kemudian ada tanbih yang kedua, bicara tentang nun sakin. Ketika kita baca misal Yasin wal Qur'anil Hakim atau Nun wal qalami wama yasturun. Ini kan Yasin, Nun, itu kan ujungnya nun sakin. Nah, di depannya ketemu waw. Di depannya ketemu waw. Nah, berarti kan kalau udah nun sakin ketemu dengan waw, itu kemungkinan bisa diidghamkan. Tapi di sini apa yang terjadi? Nah, ternyata Imam Hafs dari Imam Asim dari jalur Asy-Syatibiyah ini nunnya dibaca izhar, tidak diidghamkan. Dari jalur lain mungkin saja diidghamkan. Nun wal qalami wama yasturun atau Yasin wal Qur'anil Hakim. Ada yang baca seperti itu? Ada. Siapa? Salah satunya adalah Al-Imam Syu'bah, temannya Imam Hafs. Imam Syu'bah. Seperti siapa lagi? Seperti misalnya Al-Imam Al-Kisai misalnya. Atau Imam Ibnu Amir. Nah, itu mereka membaca Yasin atau apa? Yasin wal Qur'anil Hakim. Imam Warsh juga membaca dengan idgham. Tapi yang penting Imam Hafiz yang kita baca adalah dengan izhar. Alamatul idghamil kamil. Di sini beliau menyebutkan idghamil kamil. Tadi beliau belum menyinggung tentang idgham an-naqis. Alamatul idghamil kamil linun as-sakinati fi ahrufi nun, mim, lam, ra tajridun nun min as-sukun. Tandanya apa? Pada nun, mim, lam, ra. Nah, jadi Syekh Aiman menetapkan bahwa 4 huruf ini nun, mim, lam, ra ini idghamnya kamil. Nah, waw dengan ya idghamnya naqis. Tanda 4 huruf ini tajridun nuni minas sukun. Nunnya dihilangkan dari tanda sukun. Ma'a tasydidil harfit tali. Tasydid al-harfit tali. Jadi tanda idgham kamil itu ingat ya. Itu huruf apa saja selain dari nun, bisa itu mim, bisa itu nanti misalnya dal misalnya, seperti apa? Seperti misalnya waqad dakhalu atau idrib bi'asaka atau qad tabayyana nakhluqukum seperti yang kita sudah bahas kemarin, atau misalnya qur rabbi. Nah, yang idgham seperti ini tandanya itu huruf pertama tanda sukunnya tidak ada, dibuang. Baru huruf yang kedua diberikan tasdid. Nah, kalau kita sudah melihat tasdid, nah berarti itu nanti idghamnya idgham apa? Idgham kamil. Oke. Kalau alamatul idghamil kamil li tanwin, tanda idgham kamil pada tanwin, apa? Tandanya adalah huruf kedua sudah jelas diberikan tasdid. Nah, tanwinnya digimanain?
tanwinnya itu dimajukan dikit. Tanwin yang tanda tanwinnya itu, dua harokatnya itu, harokat di atasnya itu dimajukan dikit. Kalau yang izhar tadi sejajar. Kalau yang idgham di sini itu dimajuin dikit tanwinnya. Kalau yang tanwin dhammah gimana? Ditaruh dua tanda gini, dua tanda tanwin gini. Tidak dikasih bulatan di atasnya. Oke, ini untuk tanwin. Alamatul idghamin naqis linnun sakinati fi harfai waw wal ya huwa tajridun nun min as-sukun. Kalau idgham naqis pada huruf waw dan ya adalah membuang tanda sukun ma'a adami tasdidil harfit tali. Huruf yang keduanya tidak diberikan tasdid. Nah, jadi tanda idgham naqis ini sama ikhfa itu sama. Idgham naqis sama ikhfa itu sama. Jadi miwali itu sama seperti tanda ikhfa, misalnya miltin atau milsalsal atau unzila. Nah, ini sama tanda ininya, tanda misalnya huruf yang pertama seperti nun kan dibuang harakatnya. Huruf kedua tidak diberikan tasdid. Alamatul idghamin naqisi litanwini fi harfai waw wa ya. Sama seperti yang idgham kamil tadi, tapi hanya saja huruf keduanya tidak diberikan tanda tasdid. Itu saja. Sekarang hukum yang ketiga. Hukum yang ketiga adalah al-iqlab. Al-iqlab itu tahwilu syai'i an wajhi. Iqlab itu artinya membalikkan. Ini kalau ada buku, kalau saya giniin, namanya saya mengiqlab. Al-qalb. Ini namanya mengiqlab. Qalabtul kitab. Ay hawaltuhu an wajhihi. Secara istilah apa definisi iqlab? Qalbun nuni sakinati aw tanwini 'inda al-ba'i miman mukhfatan bil gunnah. Qalbun nuni sakinati aw tanwini 'inda al-ba' mengubah huruf nun yang sakin atau tanwin ketika bertemu dengan ba, mengubahnya menjadi mim. Membaliknya diubah menjadi mim. Mukhfatan bi gunnah. Diikhfakan dengan gunnah. Contohnya apa? Mim ba'du amburika sami'un basir jaza'an bima syai'in basir dan seterusnya. Kemudian juga cara pengucapan iqlab dengan ikhfa syafawi itu sama. Misalnya tarmihim bihijarah dengan amburika atau sami'un basir sama pengucapannya. Sama. Kalau misalnya kita berpendapat bahwa di hukum mim sakin itu kita berpendapat mengikut pendapat yang mengatakan harus ditempelkan kedua bibir, maka di sini juga sama gitu. Kalau kita memandang bahwasanya pendapat yang memberikan rongga sedikit itu yang benar, maka di sini di iqlab juga kita lakukan hal yang sama gitu. Alamatu qalbin nun sakinah. Apa tanda iqlab? Tanda iqlab itu kalau pada nun tanda sukunnya itu diganti dengan mim. Mim yang gimana? Kan mim kan ada yang ekornya kayak ke samping gini, ada ekornya yang ke bawah. Ini mim yang ekor ke bawah. Karena biasanya kalau ekor yang ke samping itu dipakai untuk apa? Untuk yang waqaf lazim. Kan ada itu, tanda waqaf lazim itu. Kalau tanwin gimana tandanya? Nah, tandanya adalah harokat atau tanda tanwinnya itu diganti menjadi mim. Tadi kan kita sudah bahas. Kalau harokat ada yang dua gini, set, satu di bawah, satu di atas. Yang di atas itu tanda tanwin. Nah, yang tanda tanwinnya ini diganti menjadi mim. Mim yang gimana? Mim yang ekornya ke bawah. Hukum yang keempat adalah al-ikhfa. Al-ikhfa. Definisi al-ikhfa kemarin sudah kita bahas di pembahasan mim sakin. Apa itu ikhfa? Huwa nutqun bisifatin. Mengucapkan sebuah huruf dengan sifat bainal izhari wal idgham. Nutqun biharf. Mengucapkan sebuah huruf. Bisifatin bainal izhari wal idgham. Dengan sifat antara izhar dan idgham. Arin 'anit tasdidi ma'a baqa'il ghunnati fil harfil awal. Ini ta'rif ikhfa. Ta'rif yang seperti ini harus dihafal. Apalagi yang kita sudah mulai mengajar. Definisi seperti ini harus dihafal, hafal mati.
hurufnya apa saja? Nah, hurufnya seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Jamzuri. Kana hayyan, beliau pada tahun 1194 masih hidup. Nah, kata Syekh Aiman di sini. Kemarin Syekh Yahya Al-Ghausani bilang tahun berapa ya wafat Syekh Sulaiman Al-Jamzuri? 1220 berapa? 26 atau sekitar gitulah. 1226 atau 27. Pokoknya sebelum 1230, pokoknya di bawah itu. Di atas 20 juga. Apa kata Syekh Imam Al-Jamzuri? Ini baitnya susah gitu. Kalau pertama kali kita ngafalnya susah, tapi kalau udah kita hafal, insya Allah nggak bakal lupa. Kita kalau kita nggak murojaah Tuhfatul Atfal, itu kita bisa lupa semua bait kecuali bait ini. Ini saya punya teman itu. Dia katanya, saya sudah hafal Tuhfatul Atfal 2 kali. Dan saya juga lupa 2 kali itu. Makanya saya nggak mau hafal 3 kali, nanti lupanya 3 kali katanya. Tapi bait ini, huruf ikhfa ini dia nggak lupa gitu. Gimana itu? Jadi salah satu keunikan bait yang susah dihafal itu juga nggak bakal lupa gitu. Kita bisa lupakan semua itu, semua nazam itu dari awal sampai akhir, tapi bait ini nggak bakal lupa. Itu keistimewaan. Apa kata Syekh Jamzuri, Sulaiman Al-Jamzuri? Kata beliau, "Sif dza sana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqan da' zalima." Ini hurufnya. Jadi setiap awal kata sif dza sana, sif huruf sad, dza huruf zal, sana huruf tha, kam jada syakhsun qad sama, kam huruf kaf, jim jada jim, dan seterusnya. Itu contohnya bisa dicari sendiri. Nah, sekarang tadi kan kita katakan bahwa ikhfa itu kan antara izhar dan idgham. Apa sih maksud antara izhar dan idgham? Nah, di sini Syekh Aiman membuat perbandingan, mengkomparasikan antara izhar dengan idgham. Ikhfa itu gimana sih? Nah, maksud dari antara izhar dengan idgham itu, di satu sisi dia mirip sama dengan izhar. Di satu sisi dia sama dengan idgham gitu. Ada titik temunya gitu, ada titik temunya. Ada titik pisahnya juga gitu. Kalau di izhar, kalau bagian lisan kata Syekh Aiman, ketika izhar bagian lisan itu nun itu ada gitu. Misalnya misalnya man amana. Bagian lisan tidak ada perubahan sama sekali. Al-juz'ul khayshumiyyu al-ghunnatu mawjud, kata beliau, ada gitu. Tapi tidak banyak gitu kan ya, sekedar nun sakin lah, ada. Ketika ikhfa, bagian di lisan ketika mengucapkan ikhfa itu sudah tidak ada lagi, ma'dum, tidak ada. Misalnya kita baca ankana, bukan ankana. Ankana sudah hilang, itu bagian lisannya sudah hilang, tinggal bagian khayshum saja. Kemudian bagian al-juz'ul khayshumi mawjud. Mawjud. Nah, di sini sama seperti izhar. Izhar tadi kan bagian khayshumnya ada. Nah, jadi di sini ikhfa juga ada. Kemudian ketika idgham, seperti misalnya min ladun atau min rabbik, bagian lisan sudah tidak ada, sudah berubah menjadi huruf yang lain. Nah, bagian khayshumi juga tidak ada juga gitu, tidak ada gunnahnya. Nah, jadi dia dari segi lisan ada ini ketika ikhfa. Dari segi dari segi lidah itu sudah tidak ada lagi ya ikhfa. Nah, ketika bagian khayshum itu ada gitu. Jadi bagian khayshum dia sama dengan izhar, bagian lidah dia sama dengan al-idgham. Ini dia bisa dilihat di buku itu, di buku. Sekarang pembahasan penyempurna saja. Bagaimana cara membaca ikhfa?
Cara membaca ikhfa itu, kata Syekh Aiman, kita siapkan posisi makhraj itu sudah bersiap-siap untuk mengucapkan huruf yang setelahnya. Seperti misalnya anzalna, 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 itu posisi lidah sudah siap untuk mengucapkan huruf zai. Hampir di makhraj zai. Atau misalnya misalnya min syai, min syai, sudah siap untuk mengucapkan huruf ikhfa tersebut. Wa yusahibuhu aidan suwaitun minal fam. Nah, ada suara dari mulut itu. Ini kan kayak suara mulut gitu. Kenapa? Karena makhrajnya tidak tertutup. Illa fil qaf wal kaf. Kalau kaf beda. Kalau kaf itu angkana, angkana. Bisa babi apa? Bisa bab kamal al-inghilaqi indahuma. Jadi makhrajnya tertutup. Ketika kita baca misalnya min qabl, makhrajnya tertutup karena kita sudah bersiap-siap menyebutkan qaf. Sama juga minkum, minkum, bukan minkum ya. Nah, jadi Syekh Aiman juga ketika membaca ikhfa itu, beliau bacanya minkum bukan minkum. Ingat ya, minkum. Ada juga kalau orang Indonesia itu malah semuanya diengin sama mereka. Misalnya anzalna dibaca anzalna. Misalnya mil salsal dibaca mil salsal. Itu seperti itu. Itu orang Indonesia. Oke, sekarang ada kalau ini tentang apa ya? Suara gunnah itu. Masih ingat nggak teman-teman ketika kita membahas tentang huruf hijaiyah dari segi tebal dan tipis. Nah, ada yang senantiasa tebal, ada yang senantiasa tipis, ada yang terkadang tebal, terkadang tipis. Masih ingat ya? Kalau yang senantiasa tebal apa? Isti'la. Huruf isti'la. Isti'la. Yang senantiasa tebal huruf isti'la. Huruf yang senantiasa tipis itu adalah huruf istifal, kecuali alif, lam, dan ra. Nah, alif, lam, dan ra ini terkadang tebal, terkadang tipis. Alif, lam, ra terkadang tebal, terkadang tipis. Ini gunnah. Gunnah juga kasusnya sama seperti lam, ra, kemudian juga alif. Kapan gunnah itu ditebalkan, kapan gunnah itu ditipiskan. Kemarin alif kita sebutkan bahwa alif itu ngikut yang sebelumnya. Kalau misalnya sebelumnya itu sebelumnya tipis, maka alif dibaca tipis. Seperti misalnya kana, kaf tipis. Misalnya qala dibaca tebal. Gitu. Kalau gunnah gimana kebalikannya? Gunnah kebalikannya. Kita lihat huruf depannya. Depannya tebal, kita baca tebal. Depannya tipis, kita baca tipis. Contohnya, misalnya anzalna, anzalna. Nah, di depannya ada huruf zai, maka gunnah dibaca tipis. Kalau di depannya ada huruf sad misalnya, mansura, mansura. Nah, dibaca tebal. Kenapa? Karena di depannya ada huruf sad atau birihil sarsar al tabaq unzur. Jadi jangan kita baca kayak mansura, jangan kita baca mansura, jangan dibaca mansura. Birihil hil, jangan hilsa, jangan. Birihil, jangan dibaca seperti ikhfanya sin. Apa sebabnya? Kata beliau, wadzalika bisababi ruju'i lisanil mizmar. Nah, karena lisanul mizmar terangkat gini. Wa tasa'udu suwaitil famawi ila qubbatil hanak. Suara mulut itu naik ke atas, kata beliau.
L, coba dipraktekkan. L, Ang, terasa itu suaranya naik ke atas. ang, Berbeda dengan huruf yang tipis. Tanda ikhfa. Nah, di mushaf gimana? Tandanya sama seperti tanda idgham naqis tadi. Kalau huruf nun tidak ada harakatnya, huruf kedua tidak ada tasdid. Kemudian juga seperti di tanwin sama juga. Harakatnya itu kalau misalnya fathatain, 2 fathah, nanti satu di belakang dikit, yang satu depan dikit, maju gitu. Enggak sejajar gitu. Sama juga ketika dhammatain, yang dhammah itu ada dua harakat dhammah gitu. Itu tanda ikhfa. Sekarang pembahasan yang terakhir, yaitu kesalahan yang sering terjadi ketika mengucapkan nun sakin dan tanwinnya secara umum ya. Yang pertama itu mukul rata gitu, dibaca izhar semuanya. Tidak ada iqlab, tidak ada ikhfa, tidak ada idgham, semuanya dibaca izhar. Ini tidak benar. Kemudian yang kedua, idghamuhuma fil wawi wal ya'i min ghairi gunnah. Oh, ini banyak terjadi nih. Ketika misalnya miwali, itu dia panjangin doang, gunnahnya nggak ada gitu. Banyak terjadi. Misalnya, "Wama lakum min dunillahi min waliyyin wala nasir." Dipanjangin sama dia tapi gunnahnya nggak ada. Ya, min waliyyin wala, nggak ada gunnahnya. Kata Syekh Aiman ini salah. Harus apa? Harus dikasih gunnahnya. Miu, ada gunnahnya. Waliyyin. Kalau nggak ada gunnahnya gimana? Waliyyin. Sama suaranya itu, kosong. Kata Syekh Aiman jangan seperti itu. Nah, ketika iqlab, apa kesalahannya? Kesalahannya kata beliau, tarku furjatin baina syafataini 'inda qalbihima mimman mukhfah wa huwa amrun muhdats fi nahwi min ba'd. Nah, membaca dengan furjah ketika iqlab. Nah, dan ini adalah pembahasan perkara yang baru muncul kata beliau, muhdats. Kemudian yang keempat ini juga sering orang salah ini. Ikhfa ini emang sulit pembahasannya gitu. Jadi harus benar-benar hati-hati kita. Harus benar-benar kita pelajari sungguh-sungguh di pembahasan ikhfa ini. Pembahasan nun sakin dan tanwin itu yang paling susah itu prakteknya, bukan pemahamannya, prakteknya. Kalau dari segi teori oke lah, semua bisa paham gitu kan, semua bisa menghafal huruf-hurufnya. Tapi segi prakteknya dia paling susah itu ikhfa ini. Kenapa? Karena suaranya nggak sama gitu. Kalau izhar ya suaranya sama, mana misalnya an'amta, apalagi misalnya ghasiqin idza, atau dan seterusnya, itu nunnya sama gitu. Kalau idgham juga sama, may ya'mal miwali, gampang gitu. Mir rabbik, atau apalagi min ladun, atau lan nadhhaba, gampang gitu. Iqlab juga gampang sekali iqlab itu. Misalnya mim ba'd gampang. Tapi kalau sudah masuk ke ikhfa, oh di sini sudah mulai itu. Ikhfanya itu ada yang pokoknya berbeda-beda gitu. Kenapa? Karena setiap huruf itu suara ikhfanya itu beda. Setiap huruf itu, kalau misalnya huruf kaf dengan qaf, itu beda ikhfanya. Misalnya kalau kita baca min qablu, tebal. Kalau kita baca minkum, tipis. Misalnya al-insan atau khamsatun sadisuhum, beda dengan misalnya mansurah, beda gitu. Jadi setiap huruf itu beda. Sama juga ta juga, misalnya min duni itu beda dengan misalnya miltin, beda. Jadi ini yang membuat orang sering salah. Nah, kata Syekh Aiman, ja'lul fami ala hay'atin wahidatin 'inda ahrufil ikhfa'i jami'an. Nah, menjadikan posisi mulut dalam satu kondisi saja di setiap huruf ikhfa itu, pukul rata. Misalnya apa? Misalnya dia baca misalnya minkum, min qabl, atau al-insan,
atau min salsal, atau apalagi misalnya kalau min syai, sama semua, nggak ada beda. Ini salah kata Syekh Aiman. Yang kelima adalah tatwilu zamani ghunnatiha ziyadatan 'anil matlub. Jadi menambah gunnahnya itu dengan tambahan yang tidak dibutuhkan gitu. Ditambah-tambah, diberikan tambahan yang sebenarnya itu tidak dibutuhkan gitu. Justru itu dilarang, itu tidak boleh. Yang keenam adalah ikhfa'uhuma 'indal ghaini wal kha' fi ghairi qira'ati Abi Ja'far. Contohnya apa? Ajrun ghairu min khairin, dibaca ajru ghairu. Dibaca seperti itu. Min khairin baca min khairin. Di selain riwayat Abu Ja'far itu tidak boleh kita baca ikhfa. Tapi kalau di qiraah Abu Ja'far, qiraah Abu Ja'far itu harus dibaca ikhfa. Ikhfa ya. Jadi kata Imam Jazari itu apa? Wa bi kha wa ghaini likhfa. Kata Imam Al-Jazari. Wa bi kha wa ghaini likhfa siwa yunghid yakun munkhaniq ala. Jadi Imam Abu Ja'far baca ikhfa. Kita membaca apa? Kita baca izhar. Terakhir, insyaallah kita akan tutup pembahasan kita kali ini dengan pembahasan azminatul ghunan. Nah, kemarin masih ingat kan tentang misalnya maratibu at-tafkhim. Maratib at-tafkhim. Nah, ini juga ada maratib al-ghunan. Ghunan itu jamak daripada ghunnah. Ghunan jamak daripada ghunnah. Nah, jadi ada akmal. Ghunnah itu ada akmal, paling sempurna. Ada yang kamilah. Nah, kamilah ini sempurna. Paling sempurna, sempurna. Naqisah, kurang. Angkas, paling kurang. Ya, jadi ada gunnah yang sempurna, ada yang kurang. Ada yang paling sempurna, ada yang paling kurang. Jadi dia ada 4. Kapan gunnah itu paling sempurna? Akmal ma takunu fil mimi, fil nuni wal mimil musyaddadataini wal mudghamatain. Nah, contohnya seperti apa? Mim yang ketika mim atau nun yang bertasydid atau yang diidghamkan. Walakinnallaha sallam, atau fil yammi wala takhafi faman ya'mal ma lahum minallah. Ini kata beliau, ini paling sempurna gunnahnya. Kamilah fin nuni wal mimil mukhfataini. Nah, ini mim yang sempurna gunnahnya. Gunnah yang sempurna. Kapan? Kata beliau ketika nun atau mim yang ikhfa. Contohnya apa? Al-insan tarmihim bihijarah. Ini sempurna gitu. Tapi kalau yang bertasydid atau yang idgham lebih sempurna gitu. Sama-sama sempurna tapi dia lebih gitu. Ada lebih dikit. Jangan ketika mendengar ini lebih sempurna gitu kan, kita kasih tambahan yang panjang gitu. Enggak kayak gitu. Dia bedanya cuma tipis. Kemudian yang naqisah. Naqisah kapan? Ketika nun dan mim as-sakinatainil mudhharatain. Nun sakin yang izhar, mim sakin yang izhar. Contohnya apa? Sami'un alim, an'amta hum fiha. Nah, jadi jangan pernah kita katakan bahwa nun itu ketika sakin, kalau izhar itu nggak ada gunnah gitu kan. Jangan gitu. Ada gunnahnya, tapi gunnahnya kurang gitu. Ada juga kadang orang kayak keceplosan ngomong gitu kan. Jangan nun ketika izhar itu tidak ada gunnahnya. Itu kalau istilahnya itu namanya at-tajawuz fil ibarah. At-tajawuz itu kayak terlalu ini, apa namanya? Tidak memberikan apa namanya? Kata yang dakik gitu. Jadi kayak seperti asal-asalan gitu. Asal-asalan gitu. Tidak tapi tahqiqnya itu gunnahnya itu ada tapi tidak sempurna. Yang paling kurang itu kapan? Nah, yang paling kurang itu ketika apa? Ketika nun dan mim berharokat.
Ini yang paling kurang. Ada gunnahnya, ada gunnahnya. Seperti yang kita sudah bahas, mim dan nun itu ada dua bagian. Bagian di lisan, bagian di hidung. Kalau mim bagian di bibir, bagian di hidung. Tanbih, yabqa at-tanasubu baina azminatil ghunani muhaqqiqan mahma kanat sur'atul qira'ati min tahqiqin aw tadwirin aw hadrin. Nah, jadi tempo gunnah itu kita sesuaikan dengan tempo bacaan kita. Kalau kita baca lambat, maka gunnahnya ikut lambat. Kalau kita baca sedang, gunnahnya ikut sedang juga. Kalau kita baca cepat, ya gunnahnya cepat juga gitu. Jangan bacaan misalnya bacaan cepat, tapi gunnahnya kita pakai gunnah yang lambat, nggak cocok gitu. Jadi harus disesuaikan. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf karena terlalu panjang hari ini. Karena saya lihat ini pembahasan nun sakin ini karena sudah sering kita bahas, makanya ya saya selesaikan hari ini. Sampai di sini. Ada yang kira-kira perlu ditanyakan? Ini udah paham semua ini kayaknya. Saya ada 2 pertanyaan, Ustaz. Tafadhol. Yang satu berhubungan dengan pelajaran, yang satunya mungkin yang ada tapi agak jauh dikit lah. Yang pertama nanti mungkin sifatnya permintaan atau mungkin permohonan atau seperti apa terkait dengan tadi Ustaz yang tadi Ustaz sampaikan tentang pengucapan nun sukun yang bertemu dengan huruf-huruf ikhfa. Itu kan memang secara teori bisalah kita pelajari, tapi secara praktek itu lebih sulit. Nah, sehingga pertanyaan saya atau mungkin permohonan saya, apakah nanti ada sesi tahsin terkait dengan membaca ikhfa sendiri, karena saya rasa juga saya memiliki kendala di situ. Ada perasaan kurang yakin gitu, Ustaz. Oh, kayaknya ikhfa saya kurang. Ketika misalnya saya coba membaca sendiri, infiroti begitu sendirian, terus saya rekam, wih, lumayan banyak salahnya juga ya. Tapi kalau pas taksin, tantri kayak seakan-akan kita itu bener gitu kan. Tapi pas ngaji sendiri kita rekam, astagfirullahaladzim, ada salah banyak juga. Yang Insya kedua, Allah boleh. Yang kedua terkait dengan mendidik anak agar lancar berbahasa Arab dari kecil, Ustaz. Demikian, Ustaz, pertanyaan. Syukron, Ustaz. Kalau gimana ya mendidik, kalau bahasa itu itu perlu pembiasaan ya memang dari kecil, sedikit-sedikit gitu kita praktekin langsung gitu. Kalau mau ngomong sesuatu itu, kalau dia mau apa gitu, cara ngomongnya gini gitu. Pakai uslub bahasa Arab yang memang digunakan di bahasa Arab gitu. Jangan diterjemahin langsung per kata gitu. Karena bahasa itu kita seperti bahasa Indonesia gitu kan. Nggak pernah. Maksudnya diajarkan secara sengaja itu kita nggak pernah diajarkan. Tapi kenapa kita bisa ngomong gitu? Kenapa bisa? Karena karena kita praktekin tiap hari. Sama juga bahasa Arab itu sama seperti bahasa manapun. Itu dia. Tinggal lagi kita juga harus punya bekal bahasa Arab gitu. Kalau pengen anak kita nanti bahasa Arabnya bagus, berarti yang ngelatih anak itu ngomong itu juga bahasa Arabnya harus bagus gitu. Jadi kualitas bahasa Arab anak itu nanti tergantung kualitas bahasa Arab yang ngelatihnya gitu. Kemudian kalau mau praktek ahlan. Siapa yang mau praktek duluan? Yang ada di contohnya saja, contoh yang beliau sebutkan di
Tajwid Musawwar ini. Coba bisa nggak dibagikan saja ininya layarnya? Oh, Atau difotoin gitu? bisa Ustaz, bisa dibagi Ustaz. Kalau jenengan mengizinkan Ustaz. Saya bagi Ya, Ustaz. kita baca. Ikhfa Ustaz nggih. Yang ikhfa Ustaz ya. Iya, yang ikhfa saja. Ada Ustaz. Anak qira awalan Ustaz. Iya. Nah. Nggak Bismillah. kelihatan. Oh, gara-gara di share screen sehingga muka saya nggak kelihatan apa Ustaz? Enggak, yang ininya screen-nya nggak kelihatan. Oh, belum nggih. Afwan lakhdah. Iya. Bagikan layar. Mulai. Itu dari Ini Oke. Tamam? Nah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mansuran birihin sarsarin. Agak serak apa Ustaz? Iya, Huruf dal Ustaz? Iya. Tunzirhum azizun dzuntiqam. Ini langsung dapat 2 ya. Zal sama ta. Alhamdulillah. Dzuntiqam. Ya, lanjut. Wal untha ma'an sajjajan minkum. Iya. Kiraman katibina. Iya. Nastamil Ustaz? Aywa. Nah, hadir Ustaz. Anja'ah ainun jariyah min syai'in syahid min qabl syai'in qadir al-insan khamsatun sadisuhum. Coba sekali lagi min syai. Coba min syai. Hadir Ustaz. Min syai. Nastamir atau ila kaifa Ustaz? Akmil. Hadir. Akmil. Syai'in syahid. Oke, akmil. Min qabl syai'in qadir. Al-insan khamsatun sadisuhum min dun wa ka'san dihaqa al-tabaq kasyajaratin tayyibah al-munzilun nafsan zakiyah anfusikum
Taba'an fahal. Ya. Alhamdulillah. Min tafawut. Hilyatan talbasunaha. Mawdud. Qismatun dhiza. Wanzur. Qura zahirah. Ahsantum, barakallahu fikum ya Ustazna. Alhamdulillah. Catatannya Ustaz, mohon Ustaz. Di huruf apa kira-kira yang harus saya semurkan Ustaz? Udah bagus. Cuma tadi shinnya seperti 6. kurang apa namanya, ikhfanya seperti ikhfa sin. Oh, kurang di gunnahnya atau di makhrajnya Ustaz? Bukan gunnahnya, makhrajnya. Min syai, jangan min syai, atau anja, itu saja. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Ustaz Abdul Ghafur gimana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Dan ahlan. Izin ikut praktek Ustaz. Iya. Ustaz ada kitabnya kan? Nggih Ustaz, ada Ustaz. Baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mansura birihin sarsarin tunzirhum azizun dzuntiqamin. Iya. Wal unsa ma sajjaja minkum kiraman katibin anja'ah ainun jariyah. Sekali lagi. Anja ainun jariyah. Nggih Ustaz. Anja'ah ainun jariyah. Lanjut. Min syai'. Iya. Syai'in syahid. Min qabl. Iya. Syai'in qadir. Al-insan. Ya. Khamsatun sadisuhum. Iya. Min duni. Wa ka'san dihaqa. An tabaqa. Kasyajaratin tayyibah. Ya. Al-munzilun. Nafsan zakiyah.
أنفسكم تبعا فهل Ya. من تفاوت حلية تلبسونها Ya. منضود Ya. قسمة ضيزى Sekali lagi, qismatun dhiza. جيسة قسمة ضيزى انظر Ya. قرى ظاهرة Ya. mohon catatannya Ustaz. Masya Allah. Masya Allah. Ahsantum. Barakallahu fikum. Ahsantum. Wa nafa'ana Allah bikum. Amin ya rabbal alamin. Ini dua orang lagi nih, gimana nih teman kita nih? Apakah mau ini juga, mau coba juga? Bagaimana? Kurang jelas. Ada Ukhti Isma juga, ada juga Raja Faris. Gimana nih kalau mau praktek langsung di sini? Ahlan. Kalau nanti mau Qismatun dhiza. kalau nanti mau kirim VN-nya ke WA saya langsung juga nggak apa-apa. Insya Allah pembahasan minggu depan, insya Allah pembahasan tentang al-mudud, tentang al-mad. Nah, ini pembahasan yang sangat penting ini, pembahasan al-mudud. Di sini Syekh Aiman membahas pembahasan mad yang sangat penting sekali dan sangat rinci. Di sini beliau memberikan kaidah dasar. Dari kaidah dasar ini kita insya Allah bisa memahami pembahasan mad dengan baik. Jadi tolong diingatkan kalau ada teman-temannya disuruh hadir. Soalnya ini pembahasan sangat penting sekali. Penting. Nah, kalau sudah bisa memahami pembahasan mat ini, insya Allah di pembahasan yang lain, insya Allah akan sangat mudah memahaminya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, bisa kita fahami dengan baik, bisa kita cerna, bisa kita juga mengajarkan kepada orang lain. Inti dari belajar ini adalah untuk kita ajarkan gitu, bukan hanya untuk kita sendiri. Kalau untuk kita sendiri itu istilahnya seperti apa? Seperti bahasa kasarnya itu mandul. Apa itu mandul? Ya mandul itu sebatas diri kita sendiri gitu. Nggak ada keturunannya. Itu juga orang yang punya ilmu yang tidak diajarkan itu ya seperti mandul gitu. Kenapa? Nggak ada penerusnya, sebatas dia saja. Gitu. Jadi usahakan kita itu, ilmu yang kita pelajari itu usahakan agar bisa pindah ke orang lain. Nanti dari orang lain juga pindah ke orang banyak. Oke ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Jazakallah Ustaz. Wa iyyakum. Jazakumullah khairan. Di sini loh, di sini.
Assalamualaikum teman-teman. Salam Ustaz warahmatullah. Terima kasih sahabat semuanya. Jazakumullah khairan. Izin untuk ana offkan ya.